Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R-Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, terlihat bahwa Osman begitu sangat kesal dengan semua yang terjadi. Dia membanting semua barang-barang yang ada di kamarnya hancur lebur. Mendengar suara itu membuat semua keluarganya dan Alpennya hanya terdiam. Sementara itu di kastil Inegol, Turgut berkata kepada dirinya sendiri, "Apa yang kau lakukan, Turgut? Setelah semua hal yang terjadi, dengan siapa kau bekerja? Luka yang dibuka oleh saudaramu membuatmu duduk di meja bersama musuh. Tapi, kemana arah jalan ini? Bagaimana itu akan terjadi?" Tiba-tiba Kuman Abdal datang lalu berbisik dengan berkata, "Bagaimana dan apa yang akan terjadi, Turgut Bey?" Seketika hal itu membuat Turgut kaget akan kehadirannya, lalu bertanya, "Sudah berapa lama kau di sini?" Baiklah, selamat datang. Maaf, aku tidak melihatmu. Selamat datang." Kemudian Kuman Abdal mengatakan, "Mereka yang tidak ingin mendengar, tidak mendengar. Mereka yang tidak mau mendengarkan, tidak mendengarkan. Apa yang salah? Apakah properti yang kau ambil? Apakah properti yang pantas kamu dapatkan membuatmu malu sekarang?" Lalu Turgut mengatakan, "Aku dapat melihat bahwa aku akan membutuhkan saranmu lagi. Apa yang akan kau katakan padaku, Kuman Abdal? Katakanlah." Dengan meletakkan tangannya di hati Turgut, Kuman Abdal mengatakan, "Aku datang ke sini untuk melihat apakah kau bangun dari tidurmu yang ceroboh." Kemudian Turgut bertanya, "Mengapa kita dalam situasi ini, Kuman Abdal? Kamu terus datang ke sini dan menyakiti batinku. Tetapi, apakah kamu pernah pergi ke Osman Bey dan bertanya apa yang terjadi dan mengapa? Apakah kamu tahu apakah dia tertidur karena ceroboh? Atau apakah kamu hanya merasa perlu menasehatiku?" Mendengar ini Kuman Abdal mengatakan, "Wahai dunia yang luas, tahta yang kaya, kau menyatukan orang-orang yang bahkan tidak mau meludahi wajah satu sama lain. Kau membuat teman menjadi musuh. Tapi sekarang, aku tidak bisa menyalahkanmu. Aku harus menyalahkan orang yang menjadi tawanan nafsu ini dan mengambil resiko jatuh ke dalam 1000 lubang untuk melawan orang yang berteman dengan musuh dan mengkhianati teman-temannya." Lalu Turgut mengatakan, "Kuman Abdal, kata-katamu lebih tajam dari pedang. Mereka menghancurkan hati. Tapi aku tidak akan tidak menghormatimu. Jangan menghalangi jalanku sekarang, karena aku tidak akan mendengarkanmu." Dan saat Turgut hendak pergi, seketika Kuman Abdal mengatakan, "Jangan dengarkan aku, Turgut Bey. Siapa aku? Hatimu adalah hal yang akan menunjukkan kebenaran kepadamu. Itu adalah hati nuranimu yang akan membuatmu mengenakan gaun cinta. Jangan khawatirkan aku. Lenyapkan nafsumu yang buta, sehingga kamu bisa mendengar hati nuranimu. Baiklah, aku pergi sekarang." Kemudian Kuman Abdal pun pergi meninggalkan kastil. Keesokan paginya, Osman yang masih diliputi amarah pergi menunggangi kuda seorang diri, yang ternyata dia datang untuk menemui Konur. Kemudian Osman bertanya, "Katakan padaku, apa yang dilakukan hatun setan itu?" Dan Konur menjawab, "Mereka menempatkan anak buah Olof di kastil, Beim." Seketika Osman mengatakan, "Aku sudah tahu tentang itu. Apalagi, hal jahat apa yang dia coba lakukan?" Dan Konur menjawab, "Bahkan, iblis pun takut dengan rencananya." Ismail Sultan menyuruh Olof dan Turgut Bey duduk di meja yang sama. Mendengar ini Osman mengatakan, "Turgut, bagaimana bisa kau menjadi cukup buta untuk bekerja dengan orang-orang kafir? Bagaimana?" Lalu Konur mengatakan lagi, "Mereka bilang tanahnya hancur dan persatuan diperlukan." Seketika Osman mengatakan, "Tetapi mereka menghancurkan persatuan untuk kekuasaan. Semua hal itu terjadi setelah dia menobatkan putranya. Bagaimana dengan Sultan Mesud? Pernahkah kau mendengar tentang dia?" Dan Konur menjawab, "Ya, Ismail Sultan menahannya di istana." Mendengar ini Osman mengatakan, "Bagus.
Bagus, kalau begitu kita akan pergi ke Konya. Jadi kita bisa menyelamatkan Sultan Mesud. Dia akan membantu kita menyingkirkan Ismihan dan Aladin. Lalu Connor mengatakan, "Ewalah, kita akan mengatasi masalah ini, Baim." Kemudian Osman mengatakan, "Kau memiliki tugas lain. Kau akan pergi ke Yenisehir, bahwa Ismihan Sultan menyalakan api. Kemudian informasikan kepada Malhun. Mereka akan mengambil tindakan pencegahan terhadap Ismihan Sultan." Dan Connor menjawab, "Ewalah, Baim, insya Allah kita akan merusak permainan yang mereka rencanakan." Kemudian dia pun pergi dari sana. Namun hal yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Turgut yang sedari tadi mengintai mereka dari balik semak, menyaksikan semuanya. Dia berkata, "Wah, Osman Bey, wah, kau berbicara tentang keegoisan, tetapi kau tidak pernah menyerah pada ambisimu, dan kau melakukan suatu hal di belakang kami." Sementara itu, Frigg mendatangi Ismihan di Sogod. Kemudian Ismihan bertanya, "Kamu datang dari Konstantin, ya kan? Itu pasti istana yang agung dan besar." Dan Frigg menjawab, "Yang terbaik dari semuanya, Bu." Lalu Ismihan mengatakan, "Kau akan segera menggunakan keahlianmu untukku." Tidak lama Archie datang seraya berkata, "Sultanku, kami mendapat kabar dari Turgut Bey. Connor dan Osman Bey bertemu. Osman Bey berangkat ke Konya dengan Alpennya." Mendengar ini Ismihan mengatakan, "Kirim berita ke rumah Osman. Aku akan mengunjungi mereka. Martha, ayo pergi dan lihat mansion itu. Kita mungkin menyukainya. Archie, tunggu. Sekarang, pertama-tama..." Kemudian Ismihan pun berbisik kepada Archie dan merencanakan sesuatu. Beberapa saat kemudian, di Yenisehir, terlihat Ulgen Hatun tengah mempersiapkan hidangan untuk menjamu Ismihan. Tidak lama Cerkutai datang memasuki ruangan. Melihat makanan itu membuat Cerkutai tergoda. Namun saat dia hendak mengambil, seketika Ulgen Hatun menepak tangannya seraya berkata, "Ayo pergi." "Tidak, aku tidak tahu apa yang akan dia katakan. Berdiri, ayo Cerkutai." "Tapi Cerkutai, aku menyisakan beberapa untukmu, dan itu ada di dapur. Pergi dan nikmatilah." Kemudian Cerkutai pun pergi menuju dapur. Tidak lama Bala, Malhun, dan Aisyah datang. Melihat sajian itu, Malhun berkata, "Ini tidak baik." Tapi seketika Bala mengatakan, "Kita akan menyambut teman-teman kita, dan kita akan melawan musuh kita." Lalu Malhun mengatakan, "Ya, tapi..." Aisyah yang berada di sana bertanya, "Ismihan Sultan, apakah dia datang sendirian?" Tidak lama Ismihan pun datang memasuki ruangan bersama Benggi dan juga Frigg. Melihat jamuan tersebut membuat Ismihan tercibir merasa tidak suka. Sahabat kita beralih sejenak ke Osman dan pasukan Alpennya yang tengah berlari menunggangi kuda menuju Konya. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di markas para Knockers, salah satu Knocker berkata kepada komandan mereka, 1000 penunggang kuda datang, Komandan Samadar." Mendengar ini Samadar berkata, "Penunggang kuda, mereka belum cukup berjalan di tanah ini. Siapkan orang-orangmu. Istana Konya akan segera menjadi milik pemilik aslinya. 1000 penunggang kuda akan membuat Samadar lebih kuat." Tidak lama seorang Knockers lain datang memberikan sebuah surat dari Ismihan Sultan yang berisi, "Bey dari Kai, Osman sedang menuju Konya. Sambut dia dengan cara yang pantas dia terima, Samadar." Mengetahui hal itu, Samadar berkata, "Osman, itu adalah takdirku untuk membunuhmu. Biarkan dia datang, dia akan menemui ajalnya." Sahabat kita kembali ke Yenisehir. Melihat sekeliling, Ismihan berkata, "Bagaimana menurutmu, Martha? Maukah kamu mengubah rumah pengap ini menjadi istana?" Dengan tersenyum, Frigg menjawab, "Seperti yang kau inginkan, Sultanku." Dengan penuh hormat, Ulgen Hatun menghidangkan makanan untuk Ismihan. Namun dengan sombongnya, Ismihan melemparkan makanan itu seraya berkata,
Apa ini? Bagaimana bisa kau melayani ini untukku? Sungguh memalukan. Diperlakukan seperti ini, Ulgen bertanya, apa yang telah aku lakukan? Seketika Ismihan berteriak mengatakan, diam, keluar kau. Menyaksikan itu jelas membuat Bala, Malhun, dan yang lainnya kesal. Kemudian Bala berkata, Ismihan Sultan, ini tidak hormat. Apa yang salah dengan makanannya? Dan Ismihan mengatakan, tidak hormat? Hah? Tidak hormat? Aku adalah Valide Sultan Seljuk. Bagaimana bisa kau menaruh makanan seperti itu di depanku? Seketika Malhun mengatakan, sepertinya mulutmu yang tidak berasa, Ismihan Sultan. Tidak ada penjelasan lain untuk berbicara seperti itu. Kemudian Ismihan berkata, Hatun, kau lupa dengan siapa kau berbicara. Harganya akan berat jika kau ingin mengingatnya. Seketika Bala mengatakan, kami tidak dikenal karena membayar harga, tapi kami dikenal karena membuat musuh kami membayar harganya, Ismihan Sultan. Apa yang kau lakukan pada makanan adalah sikap tidak hormat. Namun Aise menahan Bala seraya mengatakan, jangan memaksanya. Bagaimanapun juga manusia yang membuat makanan, tentu akan ada kekurangannya. Tetapi kami tidak ingin memperburuk suasana hati kami karena ini. Lalu Ismihan mengatakan, kau benar, Aise Hatun. Demi kamu, aku akan mengabaikannya. Kemudian Bengki mengatakan, Sultanku, datanglah ke rumah kami besok, dan aku akan mengatur meja yang layak untukmu. Lalu Ismihan mengatakan, wah, Bengki Hatun, wah, mereka menyanyiakanmu di sekitar sini. Tempatmu adalah konya. Aku melihat keterampilanmu dalam acara, tetapi beberapa peristiwa yang tidak menguntungkan terjadi. Benar kan, Hatun? Kemudian Bengki mengatakan, jika aku di sini, di meja ini, itu demi kau, Sultanku. Orang-orang Kais ini mempermalukanku di depan semua orang Turki, dan sekarang mereka menodai putriku. Mendengar ini Aise mengatakan, ketahui tempatmu, Hatun. Ketahui tempatmu. Kau melakukan semuanya sendiri. Jika kau tidak memisahkan mereka, seketika Bengki mengatakan, Aku hanya memikirkan masa depan putriku. Bala Hatun, kau menculik putriku dari pernikahanku. Seolah itu tidak cukup. Sekarang kau juga menodainya, Malhun Hatun. Namun Malhun mengatakan, kau tidak peduli dengan putrimu. Jika kau peduli padanya, kau akan menentang pernikahannya dengan Bayindir. Seketika Ismihan berkata, hentikan, cukup. Sahabat kita beralih sejenak ke Osman, yang saat itu mereka sudah tiba di istana Konya. Dengan penuh hormat, Dursun Fakih berkata bahwa mereka ingin bertemu dengan Sultan Aladin. Namun tentara itu tidak percaya. Kemudian Dursun Fakih menunjukkan stempel kerajaan yang berada di punggung kuda yang dinaiki oleh Aladin. Dengan Boran mengatakan, dia adalah bey yang secara pribadi diberikan kuda oleh Sultan Aladin sebagai hadiah. Namun tentara itu masih tidak percaya. Kemudian Dursun Fakih mengatakan, jangan meragukan kebenaran prajurit, atau aku akan membutakan matamu. Aku adalah Dursun Fakih, mantan hakim Konya, dan dia adalah Aladin Bey, putra Osman Bey. Jika kau menimbulkan kesulitan, kami akan melakukan pekerjaan kami dengan cara yang sulit. Lalu tentara itu mengatakan, Dursun Fakih, maafkan aku, selamat datang. Kemudian mereka pun memasuki istana dengan menanggalkan semua senjata mereka di luar. Namun tanpa dikenali oleh siapapun, Osman yang mengikuti mereka dari belakang memulai aksinya dan memisahkan diri untuk menemui Sultan Mesud. Namun saat Osman berhasil memasuki kamarnya, tanpa diketahui, ternyata itu adalah sebuah jebakan. Kemudian Samadar dan para nokersnya mengepung Osman dari berbagai sisi. Sahabat kita beralih lagi ke Yenisehir. Dengan penuh amarah, Ismihan berkata, rasa tidak hormat mengalir di pembuluh darah kalian. Aku di sini untuk mengajari kalian tempat kalian. Kalian seharusnya pergi mengunjungi Bengki Hatun. Tapi dia bertingkah seperti wanita dewasa dan datang ke sini bersamaku. Sekarang kalian harus meminta maaf kepada Bengki Hatun
atas apa yang kalian lakukan." Mendengar ini Aisyah mengatakan, "Ismihan Sultan, apa kau mendengarkan dirimu sendiri? Bukannya kami tidak menghormati siapapun. Kami hanya pergi ke sana dan meminta gadis itu dengan baik. Dan kami menculik Alcicek karena dia akan menikah dengan pria yang tidak dia cintai." Lalu Ismihan mengatakan, "Yah, kau benar. Kau benar, Aisyah Hatun. Kau menculik gadis itu. Dan kau mengirimnya ke rumah ayahnya alih-alih mengadakan pernikahan. Sudah ada gosip tentang Alcicek di pusat kota. Ini tentang masa depan seorang gadis muda. Ini bukan permainan. Jangan membuatku mengatakannya lagi. Minta maaf sekarang." Namun Bala mengatakan, "Kami tidak akan meminta maaf kepada siapapun, Ismihan Sultan. Kaulah yang tidak menghormati kami. Jika kau seorang teman, makanlah makanan kami, terima kasih dan pergi. Tapi jika kau adalah musuh, berhentilah bertarung dengan malu-malu dan tantang kami saja." Mendengar ini Ismihan mengatakan, "Beraninya kau mengusirku? Kemasi barang-barang kalian dan kembali ke suku kalian. Kalian tidak pantas mendapatkan rumah besar ini, karena rumah besar ini akan menjadi milikku. Marta, ubah kekacauan ini menjadi istana." Seketika Malhun mengatakan, "Kaulah yang seharusnya pergi dari sini. Kau bukan lagi tamu kami." Tidak bisa lagi menahan amarah, Bala mencoba untuk menyerang Ismihan, namun Malhun mencoba untuk menahannya. Kemudian Ismihan mengatakan, "Kau tidak sopan." Lalu Bala mengatakan, "Ibu Selcanku akan mengatakan bahwa tamu yang tidak berakal menjadi tuan rumah tuan tanah. Kau mencoba menjamu kami. Mulai sekarang kami akan memperlakukanmu dengan pedang kami." Sahabat kita kembali ke Osman. Samadar berkata, "Selamat datang di akhir hidupmu, Osman. Itu adalah takdirku untuk membunuhmu." Namun Osman mengatakan, "Kau tidak akan mengakhiri takdirku. Di mana Sultan Mesut?" Dan Samadar menjawab, "Dia tidak pernah ada di sini. Ini bukan kamar Mesut, tapi ini kuburanmu." Tidak lama Bayindir pun tiba dan berdiri di hadapan Osman. Melihat ini jelas membuat Osman terkejut karena Bayindir adalah seorang pengkhianat. Kemudian Bayindir berkata, "Yah, lihatlah Osman Bey. Inilah saatnya bagimu untuk membayar semua penganiayaanmu." Lalu Osman bertanya, "Apakah kau yang membuatku membayarnya?" Dan Bayindir menjawab, "Kau tidak akan bisa berbicara seperti ini ketika orang yang kau remehkan memukulmu." Namun saat Bayindir hendak menyerang, seketika Samadar menghentikannya seraya berkata, "Berhenti, dia adalah mangsa kami. Tentara, serang!" Kemudian mereka pun menyerang Osman. Karena hanya seorang diri dan tanpa memiliki senjata apapun, Osman jatuh ke dalam serangan tersebut. Kemudian Samadar mengatakan, "Setelah aku membunuhmu, tanahmu akan menjadi milik kami. Aku akan membayangi tanahmu seperti awan gelap." Namun Osman mengatakan, "Jika kau menyentuh cincinku, aku akan mematahkan tanganmu." Mendengar ini Samadar berkata, "Tali ini akan mencekikmu." Namun Osman mengatakan, "Aku adalah serigala, bahkan jika aku memiliki tali di leherku. Tapi kau adalah anjing hutan, bahkan ketika kau bebas. Biarkan aku bangun. Dengan begitu, aku akan membuat kalian semua membayarnya." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.